Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam limpahan karunia, cinta, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya doakan dari hati saya yang paling dalam agar Anda semua semakin disayang, semakin dicinta, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan Anda menjadi kehidupan yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang disiplin kata, ya. Disiplin kata. Sebenarnya sebelum menyampaikan materi ini saya sudah menyiapkan materi berjudul perusahaan Allah, ya, perusahaan Allah. Tapi kayaknya perlu, ya, ada selipan materi tentang disiplin kata untuk menjelaskan tentang satu hal, ya. Jadi di materi sebelumnya, di garis kebenaran, itu sempat saya sampaikan sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat yang akhirnya ada yang menjapri saya, memberikan masukan, Pak Nas tolong itu yang di menit ke-21 di 29B, ya, garis kebenaran itu tolong direvisi gitu, ya. Kemudian akhirnya saya jawab bahwa ya, saya mohon maaf kalau seandainya memang kurang berkenan. Tapi ya, memang materi nomor 29 ini tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Dia adalah sebuah materi yang disampaikan dengan fondasi yang sangat-sangat dalam di sebelumnya, ya. Seperti misalnya materi law of projection, ya. Law of projection berbicara bahwa apa yang ada dalam pikiran kita, maka itu yang mewujud menjadi kenyataan. Jadi ada dua realita, yaitu realita primer dan realita sekunder. Jadi realita primer kita itu ada di pikiran kita, ya. Apapun yang ada dalam pikiran kita itulah realitas sebenarnya. Sementara yang ada dalam dunia nyata kita itu adalah realita sekunder yang dipengaruhi, ibarat matahari dengan bulan, ya. Matahari itu adalah pikiran kita yang memancarkan energinya, kemudian bulan itu hanya mendapatkan cahaya dari matahari. Nah, otomatis kalau seandainya mataharinya tidak ada, maka bulannya juga tidak ada, begitu, ya, atau gelap begitu, nggak kelihatan. Nah, sama realitas kita itu adalah pancaran dari apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya di dalam materi law of projection, ya, saya sampaikan bahwa apa-apa yang ada dalam pikiran itu pasti, ya, mewujud menjadi sebuah kenyataan, ya. Sehingga akhirnya materi-materi yang berikutnya itu tentang lunas hutang seketika, kemudian menarik piutang, ya, kemudian materi-materi yang lain itu dibangun berdasarkan tesis atau hipotesa terhadap law of projection atau hukum dari proyeksi. Nah, contohnya misalnya ketika saya sampaikan bahwa jalanan macet, ya, ketika Anda berpikir bahwa kita punya pikiran seperti itu, bahwa jalanannya macet, aduh jalanan macet, maka di dalam pikiran kita mataharinya, energinya itu berbicara tentang macet. Maka, ya, seluruh pikiran adalah doa, ya. Seluruh pikiran adalah doa, dan doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah kita sedang berdoa, ya Allah, macetkan hidupku, macetkan kebahagiaanku, macetkan rizkiku, ya, macetkan keharmonisanku, macetkan seluruhnya. Akhirnya jadi macet. Kenapa? Karena pikiran itu hanya terfokus pada sesuatu. Apa fokusnya? Fokusnya macet. Objeknya sudah tidak penting, ya. Objek sudah tidak penting lagi, subjek sudah tidak penting lagi. Yang paling penting adalah fokus. Apa fokusnya? Ketika fokusnya macet, maka yang tercipta adalah macet di dalam realita sekunder kita. Nah, di dalam materi yang ke-29, ya, yang akhirnya menjadi pertanyaan dan akhirnya alhamdulillahnya barokahnya menjadi materi, gitu, ya, yang sebenarnya saya sudah siapkannya di seri keberapa, tapi bagus sekali kalau seandainya ini disampaikan langsung di setelah pertanyaan, ya. Walaupun ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, tapi
dengan judul sendiri namanya disiplin kata, membuat kita akhirnya bisa berhati-hati dengan kata-kata kita. Jangankan kata-kata, pikiran saja itu sudah menjadi doa, ya. Jangankan kata-kata. Jadi kalau kata-kata ini adalah sudah merupakan gabungan dari berbagai macam pikiran, sehingga akhirnya muncul dan terkristal menjadi sebuah kata. Maka orang magnet rezeki ini sensi sekali dengan kata, Bapak Ibu ya. Ya, lulusan magnet rezeki ini, alumni magnet rezeki, komunitas magnet rezeki adalah mereka-mereka yang sangat-sangat sensi dengan kata-kata. Kita nggak mau mengucap kata macet, ya. Kenapa? Karena macet itu fokusnya macet, sehingga akhirnya rezekinya jadi macet dan semuanya jadi macet. Maka kita ganti, ya, ganti dengan sebuah kata. Kata apa? Kata yang tidak juga kita seperti orang yang keluar dari realita gitu ya, tapi kita betul-betul berhati-hati, ya. Jadi ketika orang bilang macet, ya, kita bilang penuh gitu ya. Nah, ketika kita bilang penuh, kita lagi berdoa, fokus kita pada penuhnya. Nah, yang menjadi latar belakang saya di materi 29 ada yang japri saya, Pak Nas, kok dibilangin nggak ada yang menistakan Al-Quran sih gitu kan. Pak Ahok udah jelas-jelas dia menistakan Al-Quran gitu ya, fatwanya MUI udah keluar, tapi kok Pak Nas bisa-bisanya menyebut tidak ada kok penistaan agama gitu kan. Salah faham atau belum mengenal Al-Quran gitu. Jadi penistaan saya ganti dengan belum mengenal Al-Quran. Nah, sebenarnya kata penistaan itulah yang saya ganti dengan belum mengenal Al-Quran. Cuma memang akhirnya ya kita juga harus sadar, dan saya juga memahami bahwa mungkin kalau seandainya tidak mengikuti materinya dari awal, pastinya akan ada mispersepsi tentang hal ini. Bukannya saya tidak mau memegang fatwa MUI begitu ya, tidak sama sekali. Dan saya menghormati ya, bahkan dalam materi tentang leverage rezeki itu disampaikan bahwa para ulama adalah sumber dari percepatan rezeki kita gitu ya. Maka ya pastinya, nah cuma karena saya disiplin kata gitu ya, maka saya tidak memilih kata menistakan gitu ya, menistakan Al-Quran, tapi saya ubah katanya gitu ya, saya ubah katanya dengan belum mengenal Al-Quran gitu ya. Jadi memang kata-kata menista akhirnya, kalau kita fokusnya pada penistaan, ini kan kalimat tidak positif Bapak Ibu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lagi berdoa, ya Allah jadikan hidupku nista, ya Allah jadikan orang menistakan aku, ya Allah jadikan gitu ya kehidupan aku nih penuh dengan orang-orang yang menistakan apapun di dalam kehidupannya. Nah ini yang akhirnya kita jadikan doa ya. Maka hati-hati terhadap satu kata ya, sehingga akhirnya kita ubah. Nah di dalam disiplin kata memang tidak mudah. Lihat kata-kata saya tidak mengatakan susah, tapi saya mengatakan tidak mudah ya. Kenapa? Karena saya sudah tidak punya kosakata susah dalam pikiran saya. Saya udah nggak punya kosakata susah begitu ya. Yang saya punya tidak mudah. Bukan berarti juga saya bilang karena saya tidak punya kata susah maka semuanya jadi mudah. Tidak juga gitu ya. Saya tetap hidup dalam realita, tapi kata-kata saya adalah kata-kata yang positif begitu ya. Maka ketika orang lain menyebut susah, saya menyebutnya tidak mudah. Dan saya mendisiplinkan diri ya. Dan dalam training magnet rezeki juga salah satu yang menjadi kunci di dalam materi tersebut adalah pendisiplinan kata ini ya. Nah, yang paling sederhana memang ada kata-kata yang tidak positif. Lihat, saya tidak menyebut kata negatif. Ada kata yang negatif diganti kebalikannya dan
berikan kata tidak atau jangan. Karena dalam alam bawah sadar kita itu dia tidak membedakan ini jangan atau tidak, itu dicoret di dalam pikiran kita. Dia hanya fokus saja, ya. Dalam materi sebelumnya juga nggak apa-apa saya ulang, dia tidak melihat kata jangan atau tidak. Contohnya, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Coba Bapak Ibu ya, sekarang yang mendengarkan materi ini, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang ya. Bagaimana rasanya sekarang? Jadi pengen nengok ya. Jadi ingin menengok ke belakang ya. Coba sekarang jangan bayangkan ya, jangan bayangkan sebuah pernikahan. Jangan bayangkan ada pestanya, jangan dibayangkan ada mempelainya, jangan dibayangkan ada tamu-tamunya yang tidak berdatangan, jangan dibayangkan gitu ya bahwa di sana ada penerimaan tamu dan orang-orang saling bercengkrama satu sama lain. Jangan dibayangkan. Gimana sekarang? Jadi kebayang gitu ya. Nah, itu dia. Ya, kita pengennya sih ya nggak kebayang, tapi energi, setiap energi itu dia memantik di dalam pikiran kita, terpantik, tercipta, lalu kemudian akhirnya dia menjadi energi ya. Nah, maka ketika kita mengucapkan apa yang ada dalam pikiran kita ya, seperti tadi sulit, maka itu jadi energi sulit, maka dia naik ke atas langit. Nah, kalau diganti jadi tidak mudah, nah maka tidaknya dicoret ya. Maka akhirnya ya, orang yang ingin mendapatkan keberkahan rezeki ya, akhirnya mengetahui tentang ilmu ini ya. Salah satu bentuk perisai rezeki adalah kata-kata yang tidak positif. Ini adalah perisai rezeki ya. Aduh, saya mah cuma orang miskin. Nah, miskin di sini ya adalah sebuah kata yang tidak positif. Gimana caranya? Ya, saya belum kaya. Nggak apa-apa ya, karena fokusnya di kaya. Ketika saya jelaskan tentang materi hutang lunas seketika, ketika kita fokusnya, aduh saya utang, ganti apa ya utangnya, apa ya kata lain dari utang yang lebih positif ya, maka kita sebut sebagai amanah gitu ya. Ya, jadi utangnya tetap ada ya secara realitas sekunder, tapi di realita primernya, di pikiran kita itu sudah hilang. Hutang di dalam realitanya masih ada, tapi di dalam realita primer itu sudah nggak ada, karena dia sudah berubah menjadi amanah. Nah, amanah ini jauh lebih positif, jauh lebih produktif, jauh lebih berenergi, dan jauh lebih memberikan dampak yang lebih baik dalam kehidupan kita ya. Sehingga akhirnya mulai dari sekarang kita betul-betul harus mengubah. Jangan sampai ada sebuah kata yang tidak positif keluar dari pikiran kita ya. Jangan sampai ada ya yang tidak positif. Lihat kata-kata saya, jangan sampai ada yang tidak positif. Bukan saya bilang jangan sampai ada yang negatif. Tetap saja kalau kita bilang negatif, akhirnya ya terpantik juga itu negatif ya. Nah, ini kan latihan ya Bapak Ibu ya. Jadi berat banget sih ya kerjaan ini, ganti jadi tidak ringan gitu ya. Wah, saya mah benci banget sama orang itu, ganti saya tidak suka gitu ya. Kemudian negatif diganti jadi tidak positif, sakit diganti kurang sehat ya. Kemudian bete, aduh saya mah bete banget gitu ya, ganti dengan kurang nyaman ya. Kemudian sial gitu ya, ganti dengan tidak beruntung atau kurang beruntung atau belum beruntung gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita betul-betul harus mendisiplinkan kata. Mulai dari sekarang kita betul-betul harus sensi sekali dengan kata ya. Karena satu kata itu adalah sekali lagi dia adalah kristalisasi dari pikiran. Jadi ada pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kita gitu ya, terus kemudian mengkristal menjadi sebuah kata. Ketika saya sebutkan pernikahan, maka langsung semua ya, apa yang saya sebutkan pernikahan
ya, apa yang ada dalam pikiran Anda sekarang ketika saya sebutkan pernikahan, maka semuanya terbayang gitu ya, karena dia merupakan sebuah kristalisasi dari pikiran, ya, kristalisasi dari sebuah pikiran. Nah, ketika dikatakan korupsi, ya, korupsi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu kata korupsi itu Anda di belakangnya ada banyak sekali yang muncul dalam pikiran Anda. Ya, mungkin Anda kurang suka dengan seseorang, mungkin ada tayangan televisi yang tiba-tiba muncul dalam pikiran Anda sekarang. Kemudian mungkin ada pembicaraan khusus antara Anda dengan orang lain tentang topik korupsi dan seterusnya. Jadi satu kata itu mengandung energi yang luar biasa di belakangnya, gitu ya. Di belakangnya itu ada banyak sekali energi, maka dia merupakan kristalisasi. Nah, nista, gitu kan, penistaan Al-Quran, penistaan Al-Quran. Ini merupakan nista. Ini saya punya gambaran tentang kristalisasi pikiran saya tentang nista. Orang menistakan berarti kan menghina, kemudian melecehkan, ya. Terus mungkin terbayang di kepala saya tentang peristiwa seorang wanita yang dinistakan oleh lelaki dan seterusnya. Maka kata nista itu akhirnya dalam pikiran saya ketika menyampaikan materi garis kebenaran itu sudah berubah menjadi tidak mengenal Al-Quran, atau tidak menghormati Al-Quran, atau tidak mensakralkan Al-Quran, atau tidak dekat dengan Al-Quran, dan seterusnya. Jadi kata-kata nista itu hilang Bapak Ibu di dalam pikiran kita. Kita udah nggak kenal apa itu nista, gitu ya. Yang kita kenal cuma, oh ya, dia belum kenal. Nah, hal seperti ini ya, tentunya ini adalah, makanya saya letakkan disiplin kata ini di materi yang sudah nomor 30 Bapak Ibu ya. Kalau di training kalau training kan saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak Ibu, sehingga jauh lebih mudah saya menyampaikan materi ini. Tapi tidak sederhana kalau saya menyampaikannya dalam bentuk lisan seperti ini, ya. Apalagi sudah ada, ini kalau didengarkan semuanya kurang lebih sudah 17 jam gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau didengarkan dari awal orang yang baru bergabung di materi Magnet Rezeki, baru kemudian akhirnya kalau dia langsung setel di nomor 29, itu pastinya dia tidak memahami rangkaian ceritanya, ya. Nah, jadi salah satu perisai rezeki adalah kata. Perisai rezeki, ya, masih ingat materi perisai rezeki bahwa rezeki kita ini berlimpah ruah, dia seperti air bah, tapi terhalang dengan lapisan tipis. Apa lapisan tipisnya? Sesuatu yang kita nggak pahami tentang kehidupan. Salah satu yang kita nggak pahami adalah, gitu ya, itu kata Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari sekarang kita harus mendisiplinkan kata, ya. Bekerja keraslah Bapak Ibu ya, bekerja keraslah. Kita nggak usah perlu memahami lebih dalam gitu ya tentang apa sih alam bawah sadar, apa sih gitu kan, alam goib apa sih gitu ya, alam yang kuantum dan seterusnya gitu ya, lebih dalam gitu ya. Mungkin kulit-kulitnya saya bahas di training gitu ya. Tapi sederhana aja, aplikasi saja, langsung aplikasikan bahwa kita sudah tidak punya, dan kita sudah tidak punya kata yang tidak positif di dalam pikiran kita. Kita udah nggak kenal kata gagal. Apa itu gagal? Kita udah nggak kenal Bapak Ibu ya. Kita cuma kenalnya, oh, belum berhasil, begitu ya. Kemudian masalah. Apa itu masalah? Kita nggak kenal masalah, gitu ya. Masalah itu apa ya? Tidak nyaman, ya. Tidak tidak baik, ya, masalah kan gitu ya, tidak baik gitu ya. Kalau saya memang mengganti masalah itu dengan bungkus permen Bapak Ibu ya. Mungkin masih ingat di Paradox of Candy, kita udah nggak punya masalah lagi. Kenapa? Karena dalam pikiran kita udah nggak punya masalah gitu ya. Kita tahu cuma, oh, ini bungkus permen, ya Allah, ini bungkusnya, bentar lagi dapat isinya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan kalau semua kata kita di pikiran, di seluruh di pikiran kita ini adalah positif semua. Ya, saat orang lain, mohon maaf ya, namanya juga latihan ya Bapak Ibu ya, ini materi. Saat orang lain mudah sekali ngomong goblok gitu ya, kita tuh udah nggak punya kata-kata itu gitu ya. Oh, dia kurang cerdas, begitu aja gitu ya. Ya,
Akhirnya saya udah nggak sanggup Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata, contoh saja itu makian, saya udah nggak sanggup Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Anda semua insya Allah juga mampu melakukan itu ya. Ini cuma latihan aja Bapak Ibu. Setelah itu Anda akan melihat bahwa luar biasa, hidup berubah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata-kata kita sudah berubah, kata-kata kita sudah berubah, sudah tidak ada kata yang tidak positif ya. Nah, jadi kalau hal-hal yang yang tidak positif itu muncul gitu ya, itu kita tinggal latihannya tuh tidak apa gitu ya. Aduh gitu ya, saya marah nih gitu sama kamu. Aduh, saya nih kok tidak, nah kayak gitu ya. Jadi kok saya nih lagi tidak suka sama kamu gitu ya. Saya kok lagi tidak adem sama kamu gitu ya. Maka yang terjadi apa? Kita lagi berdoa, ya Allah ademkan diriku, berikan kesukaan dalam hidupku dan seterusnya. Ya, karena pikiran adalah doa, maka apa-apa yang ada dalam pikiran seluruhnya jadi positif, akan jadi positif seluruhnya ya. Jadi bismillah, ketika kita mampu disiplin kata, maka yang terjadi hidup kita berubah ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada yang telah menjapri saya, mengingatkan untuk hati-hati gitu ya, karena nanti orang lain akan mempersepsikannya seperti apa ya. Kalau saya dalam hal ini, saya nggak mau masuk dalam politik Bapak Ibu ya, itu bukan kapasitas saya. Saya hanya berada di ilmu magnet rezeki ya. Saya hanya peduli dengan rezeki Anda gitu. Saya udah nggak peduli dengan dengan apa bahasanya ya, dengan kehidupan yang ya politik lah begitu ya Bapak Ibu ya. Saya cuma peduli dengan rezeki Anda ya. Saya hanya peduli Anda yang mendengarkan materi ini mendapatkan rezeki berlimpah. Kemudian saya hanya berdoa agar Indonesia menjadi negara yang penuh barokah gitu ya, penuh dengan rezeki berlimpah gitu. Itu yang ada dalam pikiran saya, dan saya tidak ada berpikiran macam-macam, dan saya juga tidak melihat bahwa orang ini berbeda. Semuanya satu. Di dalam dunia kuantum kita satu, sama dan terhubung. Mau dia benderanya merah, putih ya, hijau, kuning, biru, itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu magnet rezeki ini untuk membuat kita satu, sama dan terhubung Bapak Ibu ya. Jangan biarkan ada satu kendala ya, ada satu topik gitu ya. Nah, saya tadi kendala sempat muncul Bapak Ibu. Nah, kemudian saya rubah dengan satu topik yang berada dalam media kita. Lalu kemudian kita jadi terfokus sekali ya dengan hal tersebut ya. Jadi berlatihlah ya, sama saya juga berlatih. Yuk sama-sama kita fastabiqul khairat, sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, berlomba-lomba dalam melatih kata yang ada dalam diri kita ya. Cuma memang akhirnya orang magnet rezeki ini kelihatan aneh kan ya, kelihatan aneh, kelihatan tidak. Nah, aneh saya ganti Bapak Ibu, kelihatan tidak seperti orang kebanyakan begitu ya, kelihatan tidak seperti orang kebanyakan ya. Bismillah aja gitu ya. Karena kita mau dapat rezeki yang berlimpah ya. Di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, di dalam surga itu sudah tidak ada kalimat yang tidak positif, seluruhnya positif. Illa qilan salaman salama ya. Tidak ada kata yang terucap di surga illa qilan salaman salama, kecuali semuanya hanya mengucapkan salaman salama, positif demi positif ya. Akhirnya Bapak Ibu, ketika kita mau gaya hidupnya seperti di surga ya, di surga semua yang dimau ada, rezeki berlimpah ruah. Ya udah, kita tinggal hidup gaya di surga Bapak Ibu. Di dunia kita gaya hidupnya gaya hidup di surga. Seluruh kata-kata kita yang keluar di dalam kehidupan kita hanya yang positif saja ya. If you change your word, you change your world ya. If you change your word, you change your world. Kalau Anda merubah kata Anda, maka Anda akan merubah dunia Anda ya. Nah, kemudian terakhir, kok di dalam Al-Quran banyak kata-kata yang tidak positif Pak Nas gitu ya, seperti mengancam masuk neraka orang kafir dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dalam materi cermin ajaib, bahwa itu adalah cermin ya. Ketika kita lihat cermin, apakah semuanya bagus? Ketika kita membuka misalnya kita cemong-cemong ya Bapak Ibu ya, mukanya lagi tidak
rapih begitu ya, rambut jatuh begitu ya, terus kemudian nggak tersisir ya, kemudian ada kusut-kusut begitu ya. Nah, kemudian ketika kita bercermin, apa yang kita lihat di sana? Yang kita lihat adalah ya wajah yang tidak rapi, Bapak Ibu. Maka fungsinya cermin adalah untuk membuat kita jauh lebih baik lagi. Nah, Al-Quran ya fungsinya untuk membuat kita menjadikan itu sebagai cermin ya. Ketika disebutkan itu ada orang kafir, zalim, fasik, kemudian diancam masuk neraka gitu kan, alangkah jeleknya gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah upaya Allah membuat kita sebagai cermin. Oh iya, ini dia. Oh iya, saya sedang bercermin gitu ya. Jadi Al-Quran adalah cermin ajaib. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak positif, tujuannya bukan untuk kita tiru ya, tujuannya adalah untuk menjadikan dia sebagai cermin bagi kita. Jadi siap Bapak Ibu ya, kita mendisiplinkan kata. Ketika kata kita semuanya sudah positif, maka sebentar lagi rezeki Anda akan berlimpah ruah datang pada diri Anda ya. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan materi berikutnya. Saya Nasrullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.